Sekarang kemarin terakhir kita penyederhanaan rangkaian digital, sekarang kita masuk ke multivibrator atau biasa disebut juga dengan flip-flop ya. Nah, ini gunanya nanti adalah untuk membuat rangkaian counter atau rangkaian register ya. Kita masuk ke bagian multivibrator ya. Nah, kalau selama ini gerbang atau rangkaian yang kita buat outputnya itu hanya tergantung dari input. Ya. Nah, kemarin ada yang aritmatika ya, ada umpan balik ya, atau pengurang menggunakan edar ya, edar. Jadi yang ujungnya masuk ke output terakhir masuk ke input. Input awal berasal dari output terakhir. Gitu ya. Nah ini sama juga. Jadi multivibrator dia ada dua keadaan ya. Adalah satu rangkaian regeneratif atau pembangkit ya, dengan dua piranti aktif yang dirancang sedemikian sehingga satu piranti bersifat penghantar pada saat yang lainnya terpancung. Jadi tidak bisa dua-duanya sama deh ya. Satu dia sebagai penghantar, kemudian yang lainnya terpancung atau cut off ya. Multivibrator ini gunanya bisa untuk memori ya, menyimpan RAM ya, kemudian juga untuk mencacah pulsa, itu counter dia, kemudian menyerampakkan operasi, sehingga setelah vibrator baru dia akan beroperasi berbarengan, kalau yang paralel gitu ya. Kemudian untuk peralatan-peralatan atau fungsi-fungsi lainnya di sistem digital ini sangat penting multivibrator. Nanti dua berikutnya kita akan mempergunakan multivibrator yang ada di bab ini. Itu aplikasinya ya. Nanti umpamanya kita bikin jam digital ya, itu ini aplikasinya dari sini. Karena sebenarnya dia adalah counter ya. Yang pada satu nilai tertentu dia akan balik lagi ke awal. Seperti jam umpamanya kan, setelah dia saat ke-12 kan ke 1, 2 sampai 12 lagi, kembali lagi ke 1 yang 12 ya, setelah 24, setelah 24 ke 1 lagi ya. Yang akan menghitung balik gitu ya. Nah, di sini akan kita bahas nanti jenis-jenis dari flip-flop. Flip-flop paling dasar adalah RS. Reset dan set singkatannya dia. RS itu adalah flip-flop reset dan set. Nah, seperti saklar kita nanti adalah mereset atau mematikan lampu, men-set menyalakan ya. Tapi reset dan set tidak boleh dia sama pada satu saat yang sama. Karena tidak mungkin kita menyalakan lampu atau mematikan lampu pada saat yang sama. Kita harus milih gitu ya. Makanya di sini ada kelemahannya nanti. Nah, kelemahannya itu diperbaiki oleh D flip-flop. Nah, D flip-flop itu, tapi dia menghilangkan sebagian nilai RS ya, karena dia tidak ada yang berlawanan. Nah, nanti kemudian baru ada JK flip-flop. Nilai tadi yang terlarang di RS akan dijadikan nanti nilainya adalah toggle. Sebenarnya apa? Nilai sebelumnya berlawanan dengan nilai berikutnya. Selalu gitu. Kalau nilai sebelumnya 1, dari berikutnya 0. 0, 1, selalu gitu. Kalau RS dan D tidak. Kalau inputnya yang belum kita ubah, ya outputnya tidak akan berubah. Kalau JK flip-flop, keadaan tertentu nanti, dia outputnya bisa berubah walaupun inputnya tetap. Dia berdasarkan perubahan clock-nya atau clock ya, clock-nya nanti yang berubah. Perubahan sinyal dari 0 menuju 1 atau 1 menuju 0. Jadi inputnya tetap, outputnya berubah. Nah, ini tidak bisa terjadi pada RS flip-flop dan D flip-flop atau DLAS nanti ya. Yang bisa berubah tanpa merubah input, outputnya adalah JK flip-flop. Dalam keadaan tertentu, input tertentu nanti. Ini kita bahas nanti masing-masing. Kita bahas dulu flip-flop paling dasar ya. Flip-flop multiplikator, RS flip-flop adalah
nama lain dari multiplikator bistabil. Tapi dua ya, itu dua ya. Bistabil ada pada dua keadaan. Ada satu keadaan yang satu tinggi, yang lainnya rendah. Pada saat satu dalam keadaan penghantar, yang lainnya terpancung. Yang lain satu terpancung, yang lainnya keadaan menghantar. Seperti itu ya. Nah, di dua. Tapi nanti ada kelemahannya pada nilai tertentu nanti. Nah, kita akan tunjukkan hasilnya ini dengan langsung simulasi ya. Nah, kalau kita dengan manual ini akan panjang. Nah, nanti untuk banyak ini gerbang NOR ya, gerbang NOR ya. Gerbang NOR itu kan kalau dua input, outputnya itu kan tergantung dari input 1 dan 2 gitu ya. Nah, ini input yang satunya udah dari input ya. Yang lainnya berasal dari output gerbang lain. Di mana input dia sendiri juga berasal dari gerbang lain juga. Output dia memberikan input bagi gerbang lain. Sehingga di sini tidak ketahui outputnya untuk dapat output yang berasal dari input. Ini juga sama. Nah, ini nanti dia ada nanti namanya dalam keadaan rest condition ya. Nah, ini kita harap. Nah, terpaksa kita kasih nilai dulu awalnya nih. Pada saat 00 dia akan berpacu antara R dan S-nya mana yang satu dengan dua. Nah, ini kita lihat simulasinya. Gerbang NOR nanti RF slot itu bisa dibuat dari gerbang NOR, bisa juga dari gerbang. Tapi ingat perilakunya juga berbeda gitu ya. Jadi nanti dia kita tambahkan nanti dia gerbang NOR itu S dan R-nya nanti. Kalau tidak hasilnya akan berlawanan. Kita suruh set dia malah reset. Kita suruh reset dia malah set. Yang gerbang NAND nanti ya. Nah ini yang sesungguhnya RS-nya sesuai set ya. Berarti outputnya yang satu, reset outputnya yang 0. Kemudian di sini outputnya ada dua, satu outputnya satu komplement dari outputnya, lawannya ya. Jika karena dia hanya binar berarti lawannya, karena itu lawan. Jadi kalau key-nya outputnya satu berarti komplement dari satu jadi nol. Outputnya nol, komplemennya jadi satu. Tapi ada keadaan tertentu ini tidak sama. Nah, ini daerah terlarang. Maka di sini nanti RS drop diperbaiki oleh bentuk lain nanti supaya daerah terlarangnya tidak dipakai. Nah, ini kita coba dulu untuk simulasinya langsung RS Buruk dengan gerbang NAND. Nanti ada lagi gerbang lainnya, nanti akan hasilnya ya RS juga, tapi ada perlakuan sedikit perbedaannya ya. Ini yang kita gunakan RS dulu. Ini menggunakan gerbang ya, yang di bawahnya menggunakan nanti ini dia IC-nya ya. Cuman RS-nya di sini dia berasal dari gerbang NAND ya. Tapi gerbang OR terpaksa kita kasih inputnya ini dinotkan. Ini dia. Saya geser dulu. Ini kalau di zoom agak banyak yang tertutup ya. Ini yang pakai IC ya. 74279F. Ini dia adalah gerbang lain makanya dikasih not ya. Kalau enggak nanti dia R-nya ya, R2, R1 ini kan. Ini R1 kan. RS-nya. Ini outputnya di ini not-nya. Di 1, 1, 2 ya. Besarkan dulu ya. Yang langsung ya. Yang langsung ini yang S2-nya. Ini not. Lihat. Ini yang dari gerbang yang di atas. Ini S, ini R. R itu reset, S itu set ya. Set yang di atas set. Ini sama dengan sinusnya. Maksudnya S, S-nya. Yang keduanya reset. Nih, kan. R1 ya. Ini S1, R1. Ini S2, R3 dengan S3 dengan S1 dengan S2-nya di daftar. Ya. Ini di outputnya, inputnya, nah Q1-nya ini Q2. Tapi di sini yang di bawah nggak kelihatan nanti ininya ya, komplemennya. Di atas ini kita gunakan. Kita ambil nilai yang sama ya. Pada
Pada saat ini harus dikasih nilai 1 dulu, baru dia nanti. Kalau enggak dia akan kejar-kejaran gitu ya. Nah, baru kita nol-nolin ya. Ini outputnya nih. Nah, kalau yang IC ini dia hanya output, tidak ada output komplemennya gitu ya. Komplemennya. Jadi dia ada 2 RS sini. Cuman outputnya hanya satu, hanya outputnya saja, komplemen dari outputnya nggak ada. Kalau di rangkaian ini kan ada. Ini outputnya, ini komplemennya. Lihat, di berlawanan. Ya. Saat 00, key-nya 0, key-nya 1, key komplemennya 0. Nah, ini bisa juga dia nanti, umpamanya 00 lagi ya, key-nya 0, komplemennya 1. Jadi pada saat 00 itu ada 2. Pokoknya nilai terakhir. Nilai terakhir itu bisa 0, bisa 1. Tetapi keynote-nya lawannya. Jika key-nya 0, keynote-nya 1. Jika key-nya 1, seperti ini tadi, ini 00 lagi kan. Ya. Key-nya 1, dia output keynote-nya 0. Nah, ini kan hanya output doang deh ya. Konsep dari 0. Ya. Ya. Itu lawannya kan. Ini dia. Ada set. Nah, ini dia. Set dia outputnya 1. Ini reset dulu ya. Set ini. Set. Tapi set itu memberi output 1 dan komplemennya 1. Set 1, komplemennya reset. Kita kembalikan ke 0 dulu ya. Reset. Outputnya 0, komplemennya 1. Pada set dan reset sama. Ini yang dilarang. Output dan komplemennya sama. Ini nggak boleh. Karena harusnya output dan komplemennya berlawanan. Sama. Nah, ini makanya RS1 itu di RS Flip itu daerah terlarang. Karena kenapa terlarang? Output dan komplemennya sama. Ini bisa sama-sama 0, bisa sama-sama 1 ya, tergantung dari gerbangnya. Kalau gerbangnya nanti dia sama-sama 1. Kemudian pada saat 00, dia tergantung nilai terakhir. Nilai terakhirnya ini kan 0 ya. Ingat. Kalau kita ini kan S, dia akan 0, 1. Tetapi kalau R-nya kita ini kan, S-nya, ini kan R-nya yang kita aktifkan, dia 01. Kalau 00 ya, 00 ya. Setelah ini, kalau R-nya yang duluan, S-nya ini dia 10. Jadi, pada saat 00 itu nilai outputnya bisa 1, bisa 0. Tetapi komplemennya selalu lawannya. Keynote-nya selalu lawannya. Tapi kalau reset, pasti dia 0 outputnya. Komplemennya 1. Kalau set, pasti 1 outputnya. Komplemennya 0. Tapi kalau 1-1, dia 00 atau 1-1. Terlarang. Nggak boleh. Key dan keynote-nya, nilai dan komplemen nilai tersebut sama. Dia harus berlawanan. Tapi pada saat 00 tergantung mana yang dulu kita nolkan. Ini terakhirnya apa? Reset. Berarti dia 01. 00. Ada kan? 1. 01 kan? Tapi pada saat setnya yang terakhir, ya, tadi resetnya terakhir ya, 00 dia menjadi 1. Jadi nilai pertama itu bisa 0, nilai 00 itu bisa. S-nya 0, resetnya 0, itu bisa 0, bisa 1. Karena belum berfungsinya set atau reset. Tetapi pada reset pasti outputnya 0. Pada saat set outputnya 1. Nih, set, reset 0. Kembalikan ke ini lagi, set 1. Kan? 0. 1-1 jarak larang. Kenapa? Output dan komplemennya sama. Tuh ya. Tuh. Ini dia apa namanya? Ringkasannya ya nantinya tadi. Nah, pada saat R dan S-nya sama-sama 0, outputnya nilai terakhir. Bisa 0, bisa 1. Itu dapat yang tadi ya, bisa 0, bisa 1. Mana nilai terakhir? Sebelum ini menjadi 00. Artinya sebelum 00, apa nilainya? Bisa 01, bisa 10, bisa 11 kan? Nah, nilai terakhir itulah kalau dia 00. Kalau 0 jadi tetap 0, 1 jadi tetap 1. Kalau dia 00. Tetapi pada saat set, dari manapun dia, dari nilai 11, dari 0, dari 00, dari 01, dia akan tetap outputnya 1. Begitu juga pada saat reset. Pada saat reset dia pasti outputnya 0. Dari manapun datanya.
Dari 1-1 dia menjadi 1-0, ya tetap dia 0. Dari 0-0 menjadi 1-0, tetap 0. Ya. Jadi 1-1 juga nggak boleh. Kenapa? Output dan komplemennya sama. Nah, ini dari rangkaian itu dia outputnya nggak lurus seperti ini ya. Dia S di sini kan, ini kan kinot. Dia disilangkan sini. Ini kinotnya di bawah. Nah, ini simbol ya. R, sini dia di RS blok. Pada saat 00 nilainya nilai terakhir. Komplemennya ya lawannya. S-nya 1 berarti Q-nya 1, kinotnya 0. R-nya 1, Q-nya 0, kinotnya 1. R dan S-nya sama-sama 1, ininya sama. Kalau dia dari gerbang 0, berarti dia 0, 0. Kalau gerbangnya nanti dia 1, 1. Kita masuk ke gerbangnya. Oke. Tapi pada saat R, 00 juga tentu, pada saat 00 juga tentu berbeda dia yang terakhir ya. Bisa 00, bisa 1. Pada saat 00, dia kebalikannya dari NAND nanti, dia malah terlarang. Satu-satunya dia nilai terakhir untuk gerbangnya. Dia selalu berlawanan ya. Aneh dia kita coba. Maka R-nya kita kasih di sini, apa namanya, not ya sebentar. Ini ya. Ini karena yang di sininya masih ini dinotkan. Nah, kenapa RS-nya dinotkan dulu? Kalau tidak nanti dia R dia malah 1. Set dia malah 0. Ini kita balik R-nya. Ini R sini, di saat 0 dia menjadi 1 sebenarnya terbang lain ya. Pada saat 00 dia nanti nilainya terakhir. Nah, kita coba. Tapi dia daerah terlarangnya dia agak berbeda ya. Jadi saya pindahkan dulu ya agak susah di situ. RS flip-flop dengan gerbang net. Ya. Nih, kita mulai dari satu-satu dulu nggak apa-apa ya. Ini yang sama yang tadi. 74279. Nah, ini dia dari gerbang ini sama dia nanti. Cuman dia hanya output saja, tidak ada komplement output. Nah, gitu jangan ya. Makanya saya kasih nilai dulu supaya dia nggak respon. Mulai dari 00 tadi ya. Nah, sama kan? Ini dia satu. Kalau ini dia dari sini kita 00 kan nih, dia akan 0. Ya. Komplemennya 1. Kalau dari set kita 0 kan, dia akan 1. Kalau dari nilai reset sebelumnya kita 00 kan, dia menjadi 0. Maka, tapi pada saat set dia pasti 1. Dari manapun ya, dari 01 atau dari ini kita jadikan dia set, dia pasti 1. Atau udah dari set gini, kita set lagi ya tetap 1. Ya. Reset juga gitu. Reset dari umpamanya dari 1 di reset. Dari 1-1 nanti umpamanya nih di reset dia menjadi 0. Gitu ya. Jadi pada saat reset dia pasti 0. Pada saat set dia pasti 1. Pada saat 00 ya nilai terakhir. Bisa 1, bisa 0. Dan komplemennya lawannya. Pinotnya lawannya ya. Lawannya. Reset begitu. Reset 0, komplemennya 1. Set 1, komplemennya, akibatnya komplemennya 0. 00, nah tergantung. 1-0 bisa, bisa juga 0-1. Jadi komplemennya lawannya ya. Outputnya ini bisa 0, bisa 1. Komplemennya selalu lawan. 1-1 dia yang larang. 1-1 dia. Nah, 1-1 dia. Kalau tadi kan 00 ya. Kalau dengan gerbang 0, dia 00, ini 1-1. Inilah. Makanya IC 74279 itu adalah dia dibuat dari gerbang NAND. Bukan gerbang NOR ya. Karena itu outputnya harus kita ini kan. Dinokkan ya. Itu adalah gerbang apa? LS flip-flop. Bisa dari gerbang NAND, bisa dari gerbang NOR. Cuman waktu satu-satu dia sedikit berbeda. Sedikit berbeda ya. Satu-satu dia sedikit berbeda.
Ini yang tidak boleh ya, karena dia apa namanya uh, output dengan komplement outputnya itu harusnya berlawanan. Nah, pada saat satu itu kelemahannya dari FS flip-flop. Apakah dari gerbang NAND atau dari gerbang NOR. Sama ya. Teman, pada saat satu-satu, kalau gerbang G dari gerbang NOR, outputnya 0, komplementnya 0. Itu nggak boleh ya, sama juga. Pada saat gerbang NAND, satu-satu, dia juga outputnya terlarang. Tapi dia nilainya outputnya satu, komplementnya juga satu. Artinya kan kalau outputnya satu, komplementnya 0. Kalau gerbang nol tadi outputnya 0, komplemennya satu, atau pokoknya kebalikannya, komplemennya yang satu, outputnya 0. Komplemen, outputnya yang 0, komplemennya satu, gitu pokoknya. Tapi dia sama-sama terlarang. Satu-satu juga salah, 0-0 juga salah. Tapi nilai nilai R pada saat 0-0 di terakhir. Nilai apa yang ada terakhirnya sebelum berubah menjadi RS-nya 0-0? Kalau outputnya 0, nah, terakhirnya pada saat 0-0 dia akan 0, komplemennya satu. Jika nilai terakhirnya adalah satu, kita 0-0 kan, RS dan R dan S-nya 0, dia akan menjadi satu. Lawak komplemennya jadi 0. Gitu ya. Pada reset, pokoknya outputnya akan 0. Apapun keadaan sebelumnya. Set, outputnya akan satu, apapun keadaan sebelumnya. Makanya disebut reset set. Reset itu menghapus, 0 ya kan. Set itu memberi nilai. So, ada flip-flop ya, dengan gerbang NAND atau gerbang OR. Kemudian di flip-flop itu juga ada nanti selain input RS, nanti ada lagi salah satu inputnya lagi disebut clock atau nanti enable. Perbedaannya clock dengan enable itu, kalau enable yang penting dia nilai tertentu apa satu, kalau aktif high ya nanti aktif high kita jelaskan di bawah, atau nol aktif low. Nah, kalau clock nanti dia sedikit berbeda. Dia hanya nilai sesaat. Perubahan nilai sesaat dari 0 menuju 1. Tapi setelah 1 dia tidak akan berubah. Atau dari 1 menuju 0. Tetapi setelah 0 dia tidak akan berubah. Hanya nilai sesaat. Makanya disebut terpicu pinggiran. Nanti habis ini kita. Ini sebenarnya enable nih, bukan clock ya. Ada N, nama N sini. Jadi S dan R ini tidak akan berubah kalau di sini enable-nya sebenarnya di sini clock ditulis. Clock ini 0. Kalau tadi kan yang penting S-nya 0, R-nya 0, nilai terakhir. S-nya 1, R-nya 0, output-nya 1, komplemennya 0. R-nya 1, S-nya 0, output-nya 0, komplemennya 1. S dan R-nya 1, sama-sama 1, output-nya sama-sama 0 atau sama-sama 1. Tergantung dari gerbangnya dibuat dari apa. Kalau IC dia adalah dari NAND ya, berarti dia 1-1. Kalau dia 0, dia 0-0. Nggak boleh kan? Sama. Nah, di sini dia tidak berpengaruh. Selagi clock-nya ini, di sini sebenarnya enable-nya ya, enable-nya ini 0, maka perubahan R dan S tidak akan merubah nilai output. Nilai terakhir terusnya. Karena ini 0, ingat gerbang N, jika salah satu inputnya 0, maka outputnya apapun input yang lain, ada 5 atau 10 yang lain, satunya 0, otomatis outputnya akan 0. Nah, di sini salah satunya udah 0. Sehingga output N ini 0. Ini 0 terus. Ini dia dalam keadaan nilai terakhir terus 00 terus, S aksen R aksennya nih 00 terus. Karena clocknya ini 0. Sehingga kalau 0 apapun berubah R-nya 00, 01, 10, 11, di sini tetap aja 00. Ya masukkan S aksen R aksen ya. Ini kan input dari kita. Nah, sehingga dia S aksen R aksennya tetap 00 sehingga outputnya nanti nilai terakhir. Kalau 10 ya 10 terus atau 01 01 terus. Nah, ini kita lihat simulasinya. Ini sebenarnya bukan clock enable ya. Kalau clock berbeda nanti. Tabelnya nanti kita ini dulu. Kita simulasikan dulu. RS flip-flop dengan enable ya. Bentar saya tutup di sini. RS flip-flop dengan clock. Nah, sebenarnya ini bukan clock, benar enable ya. RS flip-flop dengan enable. Ini dia. Ini enable-nya. Ini R, ini S, ini yang tengahnya enable.
Pada saat enable-nya 0, apapun nilai R dan S-nya, tutup ya. Apapun nilai R dan S-nya, dia akan tetap hasilnya nilai terakhir. Ya. Ini harus di-enable. Sama kan ya? Kan? Sini dia R aksennya, S aksennya, R aksennya kan selalu 00 ya. Kita lihat, ininya 0 ya, enable-nya 0. S-nya 1, ini tetap 0. Nilainya tetap 01. Ini key-nya di bawah ya, 01. R-nya yang 1, tetap aja dia. 00 lagi, tetap aja nggak berubah kan. 11 dia juga tidak akan berubah. Apa? Ini N, satu kaki N itu masih 0. Kalau 0, opposite-nya akan 0 terus kan. Nah, supaya dia berubah, maka enable-nya harus 1. N ya. Kalau terbang N nanti dia 0. Nah, itu baru akan berubah nih. Ini 01 kan. S-nya 00 ya sama ya. Tidak berubah juga. Pada saat S-nya yang 1, dia akan berubah. S-nya 1, R-nya masih 0. Output-nya akan jadi 1, 0. Sekarang R-nya yang 1, dan 00 lagi tetap yang terakhir kan. Dengan enable 1. Dia akan menjadi 01. Pada saat 11, dia sama. 00. Terlarang. Nah, ini enable-nya menentukan. Selagi enable-nya belum ada, dia kan nilai terakhir. Nah, sejarahnya. Tes kondisi itu namanya. Satu tunggu. Set, reset, set dan reset tetap. Ada enable-nya masih. Sehingga nanti tabelnya itu, tabel kebenarannya akan seperti ini nanti. Jadi pada saat R dan S-nya, pada saat enable-nya itu 0, atau clock-nya di sini ditulis ya, masih 0, ya. Apapun nanti perubahan R dan S tidak akan merubah output. Ya. Clock-nya 0 nih, 0. SR-nya 00, SR aksennya 00 terus kan. Masih 0, 01, R-nya 1, S-nya 1 tetap 00. 10 tetap 00, 11 tetap 00. Nah, setelah clock-nya 1, pada saat 00 ini baru dia normal. 00 ya nilai terakhir ya. Ini kan nilai terakhir terus. Tidak berubah nilai terakhir. Kalau 1 jadi 1, jadi 0, jadi 0, tidak berubah. Baru pada saat reset, dia menjadi 0. Pada saat set, dia menjadi 1. Pada saat set dari set 1, dia menjadi daerah terlarang. Karena key dan key-nya sama. Hanya dia akan berubah setelah ada enable-nya 1. Jadi tidak hanya tergantung pada R dan S. R dan S akan merubah output jika enable di sini atau clock-nya ini akan 1. Ini sebenarnya cocoknya enable ya, karena clock-nya berubah dari 0 ke 1. Itu ya. Apapun dia, ringkasannya, pada saat clock-nya 0, apapun perubahan RS, kan, nah, ini don't care ya. Don't care bisa 00, bisa 01. Bisa, kalau 0 dulunya 00. R-nya 0, 0, ini 1, 01. R-nya 1, ininya 0, 1, 0. 1, 1 bisa 1, 1. Jadi apapun nilai R dan S, selagi clock-nya 0 atau enable-nya 0, dia akan bernilai output-nya nilai terakhir. Kalau tadinya 1, ya 1 terus. Kalau 0, ya 0 terus. Nah, setelah clock-nya ini sini enable-nya 1, maka baru perubahan input berubah. Kalau 0, ya tetap nilai terakhir. Reset 1, dia akan 0. Set 1, dia akan 1. Dan komplemennya berlawanan. 1, 1, dia 0, dan komplemennya sama juga. Ini nggak boleh. Nah, ini dia simbol clock kotak. Segitiga kecil ya, ini simbol clock. Ini karena nggak ada bulatannya, ini disebut nanti clock. Ini sebenarnya enable ya, bukan clock ya. Oleh waktu dia berubah nih. Perubahan bukan pada saat 1. Perubahan dari 1 0 menuju 1 ke 1 menuju 1. Karena ini dia. Ini disebut clocknya active high. Tidak ada bulat. Kalau ada bulat nanti aktif low. 0 dia dari setelah 0 dia berubah. Ini setelah 1 dia berubah. Bukan pada saat 1 ya. Setelah dia menjadi 1. Pada saat dia menjadi 1. Tapi setelah dia 1 dia juga tidak akan berubah. Nanti kita lihat. Ini disebut clock tadi. Ada 2. Ini clock positif namanya disebut clock positif adalah perubahan dari 0 menuju 1. Karena pun 1 kan langsung ya. 0 setelah 0 lalu 1. Pada saat yang detiknya sangat pendek ya. Tapi setelah dia jadi 1, dia tidak berfungsi lagi, berubah. Menuju 0 apalagi. Kembali lagi 0 menuju 1 baru dia berubah lagi. Ini disebut aktif clock positif dari 0 menuju 1. Disimbolkan di sini hanya segitiga kecil.
Ada lagi nama disebut clock negatif. Dia aktif saat dari 1 menuju 0. Dari 0 seperti tadi nggak ada. 0 menuju 1 juga nggak ada. 1 terus nggak ada. 1 menuju 0 baru dirubah. 0 kembali lagi ke jari yang ada. Nah, dia ada bulat kecil dia. Kalau bulat kecil dia aktif low namanya ya. Saat setelah menjadi 0 dia baru berubah. Kalau ini setelah menjadi 1 dia berubah. Tapi setelah 1 tidak berubah lagi pada saat perubahan dari 0 menuju 1. Bahkan disebut perubahan sesaat ya. Perubahan sesaat. Ini ada 2 clock. Dua-duanya dipakai. Nah, dulu dipakai. Nanti kita lihat mana yang memakai aktif low, mana yang memakai aktif. Nah, kita lihat tadi udah ya. D. Nah, D flip flop dia berbeda dengan D last tadi ya. Ini dengan clock ya. D flip flop ini untuk apa namanya? Menanggulangi pada saat nilai 1-1 ya. Itu kan daerah terlarang, nggak boleh dipakai. Kenapa? Output dan komplemennya sama. Komplemen output. Itu nggak boleh. Harusnya komplemen output itu berlawanan dengan output. Ini sama. Nah, untuk menanggulang ini muncul disebut D flip flop. Di mana D flip flop itu kalau RS flip flop kan ada 4 inputnya ya. 00, 10, 01, 11. Mana 00, 01, 10 gitu ya. Baru 11. Ada 4 kemungkinan. Nah, D flip flop ini input R dan S jadi satu tetapi berlawanan. Nah, ini dia. Ini tadi dia. Ini R tadi kan? Ini S. Enable sama ya. Ini dari S-nya kita gunakan not untuk gerbang R-nya. S-nya tetap. Sehingga R dan S itu selalu berlawanan. Sehingga tidak ada lagi nilai 1-1. Tetapi juga mengakibatkan nilai 00 juga nggak ada. Jadi nilai terakhirnya nggak ada, nilai terlarangnya juga nggak ada. Yang ada adalah nilai set dan reset. Ini disebut deluxe kalau yang ini ya. Karena ini enable. Deluxe. Tadi juga enable sebenarnya bukan apa namanya, bukan clock ya, enable. Enable. Ini satu karena gerbang N ya. Kalau ininya enable-nya NAND, dia 0. Enable-nya harus 0. Nah, di sini ini satu. Sehingga nanti yang terjadi adalah R dan S-nya ini selalu berlawanan. Jika R-nya 1, R-nya 0. R-nya S-nya 0, R-nya 1. Karena dibalik ya di sini. Ini masih di jumper pakai gerbang 0. Sehingga pada saat isi 1, S-nya 1, ininya 0. Pada saat ini 0, S-nya 0, R-nya 1. Pada saat enable-nya 1. Tapi pada saat enable-nya 0, apapun nilai D ini dia 01, 10, dia akan tetap 0. Jadi ada 0-nya pada saat enable 0. Tapi setelah enable 1, adanya hanya 10 atau 0. Nah, ini kita lihat ininya. Simulasinya. D flip flop. Bentar, pindahkan dulu. Deluxe ya, deluxe. Dengan LUTs itu sedikit perbedaannya. Kalau deluxe itu yang penting enable-nya 1. Kalau clock D flip flop nanti perubahan dari 1 menuju 0 atau 0 menuju 1 tergantung dari clock-nya. Nah, kita lihat simulasinya. Ini ya. Dia sama dengan RS tadi, RS dengan enable ya. Tetapi input S dan R-nya itu yang berlawanan. Pada saat S-nya 1, R-nya 0. Berarti di gerbang not kan. Pada saat ke gerbang R-nya ya, input R-nya. Pada saat S-nya yang 0, R-nya 1. Pada saat enable 1 ya, pada saat enable 0, ya udah dia menjadi 0 terus. Karena gerbang N ya. Nah, ini kita coba. Oops, saya pindah dulu ya. Ini belum cukup ya. Nah, kita coba. Ini untuk aktifnya, enable-nya saya satukan dulu ya. Kalau dia nanti berlawanan. Nanti saya nolkan ini. Nah, enable 0 ya. Pada saat D-nya 0, berarti S-nya 1, 0, R-nya 0 kan sini. R-nya 1. Ini 0, ini 1 kan. Jadi 0, 1. Tetap 0 dia. Nilai terakhir ya. Mana output nih? Output ini key-nya ya. Key, ini key not. 0 ya kan. D-nya 1. Berarti D ini keadaan sekarang ini adalah 0, 1 ya. Sekarang 1, 0.
dia tetap tidak berubah. Ini aktif ya. Kenapa? Karena enable-nya masih 0. Jadi nilainya nilai terakhir terus. Sama dengan tadi ya. Kalau tadi kan udah 4, 0, 0, 1, 1, 0. Kalau ini selalu berlawanan, hanya 0, 1 atau 1, 0. Pada saat ininya 0, enable-nya 0. Nah, pada saat enable-nya 1, baru dia D-nya 0, dia akan 0. D-nya 1, dia akan 1, komplemennya, output komplemennya menjadi 0. D-nya 0, dia akan 0. D-nya 1, dia akan 1. Outputnya akan mengikuti input. Jika enable-nya 1. Kalau enable-nya 0, outputnya selalu sama. 0, 1 atau 1, 0. Tidak berubah-ubah walaupun inputnya kita ubah-ubah. Contohnya ini. 1, 0 tetap. 1 tetap. Tidak berubah kan? Input berubah-ubah, output tetap. Saat enable 1. Tapi pada saat enable 0 ya, enable 1, dia akan mengikuti D. D-nya 0, dia 0. D-nya 1, dan komplemennya lawannya ya. D-nya 1, dia akan 1, indotnya lawannya. D-nya 0 lagi. Nah, ini dia D flip flop, D enable itu ada dalam satu IC ya. Dia terdiri dari dua buah D flip flop ya. D1, D2. Ini key-nya Q1, Q01. Q2, Q02. Yang ada kayak gelombang bolak-balik itu ada di Q0-nya nih ya. Ini key-nya ini Q0. Yang satu ya, berarti D ini. Kalau D yang dua, ini ya ini. Ini enable-nya. Kita sebut enable ya, bukan clock ya. Kalau clock itu perubahan. Enable. Ini yang apa namanya? D flip flop, D enable itu yang untuk simbol juga ya. Yang aslinya nih. Karena nanti ada nih kan ya. D-nya D1, D2, DCC, ground ya, Muhaki nih ya. Ini D1, D2, D2 ini kan. Ini kemudian key-nya green ya. Ini outputnya. Satu. Ini komplemennya. Itu yang IC-nya ya. D enable. Jadi dia akan aktif mengikuti input, outputnya mengikuti input jika enable-nya 1. Jika enable-nya 0, outputnya itu terus. Nah, itunya apa maksudnya? Nilai terakhir. Terakhir, kalau 0 ya 0 terus, 1, 1 terus nih. Inputnya bolak-balik kita ubah, dia tetap aja nilainya tidak berubah-ubah. Ya. Enable 1, dia ngikutin. Kalau 0, 0, 1, 1. Ya. Itu dia, namanya DLAS. Nah, ini ada aplikasinya penggunaannya DLAS, penyimpanannya. Penyimpanan. RAM sebenarnya. Selagi apa namanya listriknya ada, powernya ada, dia akan tetap bisa berfungsi sebagai penyimpan. Nah, dia akan berubah datanya nanti perubahan datanya enable-nya berubah. Kalau sebelum enable-nya berubah, nilai terakhir itu akan tersimpan. Walaupun inputnya bolak-balik kita ubah. Enable-nya ini 74, 75 ya. Kita coba ada 4 bit ya. Karena dia hanya ini dua isinya, dua apa? Flip-flop D-latch dua, sehingga kalau kita membutuhkan 4 bit, kita membutuhkan 2 buah. Kita dulu ya. Soalnya memori ya, kita ambil dulu di sini. D ya. Sebentar. Baru kita delas memori ya, kemudian di flip-flop memori.
ya sebentar. Di Tadi ada kita membuat 4 memori 4 digit, 4 4 ya, 4 digit benar ya. Nah, nih. Yang dari ini tadi dia jelas 7475. Dia ada 2. Jadi kalau kita 4 bit, kita memerlukan 2 buah IC. Ya. Pada saat enable-nya 0 nih, kita jalankan dulu ya. 0, ini D-nya. D-nya dari yang besar ya. 1011. Outputnya tetap 0. Saya ubah 1 semua. Tetap 0. Kita ubah menjadi 0101. Tetap dia 0. Kita ubah lagi menjadi 1010. Tetap aja deh. Pada saat enable 0. Kalau enable 1 dia baru. 1010. Kita ubah dia 1101. 1101. Nah, itu langsung berubah. Tapi pada saat enable-nya kita nolkan, ya, 1101 terakhir kan, kita jadikan 1 semua ditetap. Nilai 1101 tersimpan. Kita ubah menjadi 0117 sudah bisa. 0110 tetap nilainya 110. 0100 tetap dia 0. 0 semua tetap dia nilainya nilai 1. Tersimpan. Pada saat enable-nya 0. Pada saat enable-nya nilainya tidak berubah. Walaupun input berubah. Harusnya kan jika input berubah, output bisa berubah kan. Tapi di sini pada saat enable-nya 0, input sudah berubah, outputnya tetap nilai yang terakhir pada saat enable-nya 1. Kita kembalikan dia, enable-nya nilainya 00, pada saat enable 1 baru dia akan. Tapi setelah kita nolkan lagi, nilai ini berubah 0, 1, 0, 0, 0. Tetap dia hasil 0 semua. 1, 1, 0, 0. Tetap 0 terus. 1, 1, 1, 0, tetap 0 terus. Semuanya 1, dia tetap 0. 1, 0, 1, 0, dia tetap 0. Karena enable 0. Nilai terakhir 0 tersimpan. Nah, itu namanya. Ini bisa sebagai memori. Dia akan berubah setelah datangnya enable 1. Baru dia akan mengikuti input. Saat enable-nya 0, nilai selama tersimpan. Satu-satu sebuah tetap. Itu dia. Nah, ini yang IC sesungguhnya nih. Kalau ini kan ringkasan dari IC ya. Diambil hanya yang perlu saja. D-nya perlu diambil. Enable-nya perlu diambil. Key-nya diambil. Nah, kalau sini kan ada semuanya. D-nya 1, D2. Kemudian ada 4 D ya. 4 top nih. Yang perlu kita 2. Ini D1, 1 D1, 1 D2. Ini dia enable-nya. Nah, ini enable-nya nih. Yang 2 ya. Ini output-nya. 1 key, ini 1 key 2. D ini, D 1 D1 key-nya. 1 D2 key-nya yang 1 key 2. Ini komplemennya ya. Ini enable-nya. 2. Ini 2 D1, 2 D2. Nah, enable-nya kita gabung. Jadi tidak perlu 2 IC seperti tadi. Ini 7475. Ini yang IC ya, yang tadi adalah simbol. Ya. Simbol gerbang juga. Ini simbol IC. Ini benar-benar IC-nya. Yang real seperti ini. Nanti kalau dipakai. Cuman nggak kelihatan ininya. Deltasid ya. Dia hitam semua ya. Cuma kakinya aja yang ada. Berapa nih? 1, 2, 3, 4, 16 ya. 16. Ini sama dengan tadi ya. Kan? Saat enable-nya 0, nilainya kalau berapa nih? 1, 0, 1, 1. Aja dia. 1 semua. Aja dia. 1, 0, 1, 0, 1. Nah, nilainya enable-nya jadi 1, baru dia mengikuti 0, 1, 0, 1. Saat enable-nya berubah lagi, udah. Kita jadikan 1 semua tetap 0, 1, 0, 1. Nilai 0, 1 tersimpan. Kita jadikan 0 semua, tetap nilai 0, 1, 0, 1 tersimpan. Karena enable-nya masih, datangnya enable dia baru akan. Jadi ya, pada saat enable 1, data berubah, dia berubah.
tiba-tiba disebut. Nah, itu dia D last. Yang penting dia satu. Itu ya, yang penting dia satu. Nah, sampai jam 6 nanti kita istirahat dulu. Habis ini kita lanjutkan nanti setelah sholat maghrib ya. Kita istirahat dulu. Nanti kita lanjutkan lagi setelah sholat maghrib. Tadi kita sudah sampai ke D last memory ya. Jadi yang penting dia enable. Kalau enable-nya 0, apapun nilai D-nya, dia tidak akan merubah output ya. Contohnya nih, dia 0, nilainya tadi 0101, sekarang saya jadikan 1100. Dia tetap tidak akan berubah. Ini masih aktif ya. Langsung matikan. Berubah. Nah, ini tetap, ini kan, 1100 berubah. Ini tetap terakhir. Nah, ini kan, coba dulu 1 ya. Nah, pada saat dia 0, nilainya berubah menjadi 1 semua, tetap dia. Nilai terakhir 11. Jadikan 0 semua. 0011 tidak berubah, 0 semua juga tidak berubah. Sehingga dia menyimpan selagi enable-nya tidak 1. Kalau 1 dia akan mengikuti input, output mengikuti input. Input 000 dia 0, input 001 dia 01, input 0101 dia akan mengikuti. Itu dia, yang penting ininya 1. Pada saat 0 tidak berubah. Tadi dia 0110 menjadi 110, 1100 dia tidak berubah. Itu dia last. Yang penting enable-nya 1. Nah, sekarang kita masuk ke D flip-flop. Kalau D flip-flop, dia tidak berubah karena nilainya 1. Atau nanti 0 ya kalau dia clock ya. Tapi adalah perubahan dari 0 menuju 1. Yang tadi clock tadi yang kita ambil. Sudah tadi ya. Contohnya sudah kita simulasikan. Sekarang kita ini ya yang 4 bit itu cukup dalam satu IC 7475. Isinya adalah 4 buah D flip-flop. Sehingga kita untuk 4 bit cukup 1 D flip-flop. Kalau kita menggunakan rangkaian dari flip-flop biasa, berarti kita membutuhkan 4 buah ini. Atau nanti 4 buah seperti ini ya, buah seperti ini. Tambah lagi di depannya, ya, depannya enable-nya. Nah, tapi sudah ada dia 7475 itu dia adalah 4 buah D flip-flop. Jadi untuk 4 bit D large ya, atau D grandel ya. Itu 7475 ya. Tapi kalau untuk D flip-flop, nah dia berbeda lagi ini 27. Ini dia D flip-flop terpicu pinggiran. Ini seperti rangkaian diferensiasi ya di rangkaian penguat NFC diferensiasi. Jadi dia perubahannya adalah pada saat perubahan sesaat. Nah, ini rangkaian aslinya dapat ini nanti punya perubahan ini. Dari clock 0 kalau dia enable-nya clock-nya 1 ya, aktif high ya. Tapi dia perubahan dari 0 menuju 1. Tapi setelah dia 1 seperti tadi enable dia nggak berubah lagi. Apalagi dari 1 menuju 0 atau 0 ya. Dia hanya sesaat. Kalau tadi kan yang penting bukan 0 ya, selain 0 1. Tadi pada saat perubahan dia nggak berubah, setelah 1 dia berubah. Ini setelah 1 dia juga tidak berubah. Dia hanya berubah saat perubahan dari 0 menuju 1. Tapi setelah 1 nilai D berubah dia akan tetap. Itu namanya D flip-flop. Jadi dia berubah sesaat. Ini kita ambil contohnya. Nah, ini perubahan tadi clock dari 0 menuju 1 ya, 0 menuju 1 pada saat dia 1 dia tidak berubah. Dari 1 menuju 0 ya, ke bawah ya, dari 1 menuju 0 namanya, dia tidak berubah. Apapun nilai X-nya dari 1 menuju 0 berubah. 0 juga enggak. 1 juga enggak. Tetapi pada saat 0 menuju 1 baru output mengikuti nilai D. Nah, nanti kita lihat simulasinya. Saya lihat. D ya, 5 D. Nah, itu pikiran ya. Tadi dia flip-flop
Deluxe, ini develop ya. Terus sebentar ya, saya tutup ini. Pindahkan, tidak susah kalau banyak ketutupnya. Lalu Deluxe yang penting dia tadi adalah enable-nya 1 gitu ya. Dan memori ya. Nah, langsung ke memori. Nah, itu 75 ya, 7474 nih ya. Ya. Bisa ambil langsung yang memorinya ya, supaya ada 4 langsung. Ini kalau mau ambil satu, sambil satu aja nanti langsung berubah ya. Ambil satu dulu ya. Ambil yang paling kiri D0 nih. Ini dia yang guna IC-nya. Yang gunakan simbol IC nih yang posisi. Oh, IC nih karena ada PCC-nya ya. PCC isinya cuma 2 ya. Kalau terdelak tadi isinya 4, kalau ini hanya 2. Jadi untuk membentuk 4 bit dia butuh 2 IC. Nah, ini ambil contoh satu ini dulu ya, paling belakang ya. Ini clock-nya nih. Nah, saya nol dulu. Yang lainnya saya nolkan. Oh, ya. Jadi kita lihat yang terakhir ya. Pada saat clock-nya nol. Ini dia clock-nya adalah clock positif ya. Hanya segitiga kecil, tidak ada bulatan kecil depannya ya. Tapi dia berubahnya, kemudian di sini dia selain input, output sama clock-nya, dia juga ada preset dan clear. Yang nilainya harus lihat datasheet. Ini kebetulan nilainya harus 1. Kalau dia nggak 1, flip-flopnya tidak berubah. Nilainya nilai itu aja terus. Kalau nilainya 1 atau nilainya 0 terus. Gitu ya. Clock-nya clock positif. Jadi dia ada syarat lain selain clock ya. Yang penting tadi dia kalau jelas kan yang penting dia apa namanya D-nya sama enable-nya. Lalu output-nya akan berubah. Di sini selain clock, nah, ganti enable, clock itu perubahan kalau enable hanya penting 1 atau 0, tergantung enable-nya 0 atau 1 ya. Kalau clock positif, dia berubah dari 0 menuju 1. 1 malah nggak berubah nanti. Kemudian ada nilai preset dan clear. Ini ada 2 isinya ya, banyak 2. Isinya. Ini simbolnya, ini IC sesungguhnya, urutannya ya. Jadi 2 buah ini berasal dalam satu IC. Makanya nih, preset 1, preset 2. Clear 1, clear 2. 2 1 ya, 2 clear, 1 clear. ID 2 ya. ID 1, ID 2 ID. 1 clock, 2 clock ya. 2 1 key, 1 keynote. Ini ada keynote-nya ya. Kita ambil key-nya saya. Kita ambil satu dulu nanti baru yang banyak. Pada saat clock-nya 0, dia tidak. Nilainya 0, saya ubah ke 1, dia tidak berubah. Berubah ke 0, tidak berubah. Berubah ke, tetap ya. Nah, kemudian pada titik 1, dia sambil 1. Ubah lagi D-nya jadi 1. Tetap nggak berubah. Jadi dia berubahnya bukan pada saat 1, tapi saat perubahan 0 menuju 1. Jadikan 0 dulu ya. 0. Ya. Nah, pada saat 0, ini 1 ya, sudah 1. 0 menuju 1 dia akan berubah. Nah, ya kan? Tapi setelah saat 1 ini 0 tidak berubah. Jadi bukan satunya. Perubahannya pada saat 0 menuju 1 karena aktif positif ya. Kalau positif, dia 0 menuju 1. Nah, ini dia. Ini udah 0 kan? Ini tetap 1 nggak berubah. Menuju 0 juga nggak berubah. Tetapi dari 0 menuju 1 baru dia berubah. Tapi setelah dia 1 ini nggak berubah lagi. Nah, itu dia adalah develop. Jadi perubahan sesaat, hanya perubahan dari kalau dia clock positif dari 0 menuju 1, outputnya akan mengikuti input. Tapi setelah dia menjadi 1, clock positif, dia output inputnya berubah, output tetap menyimpan data sebelumnya. Jadi ya, data sebelumnya tetap simpan. Padahal dia sudah 1 nih. Apalagi dari 1 menuju 0, dia hanya 0 menuju 1. Empat keadaan ya, 0, 0 menuju 1, 1 saja, 1 menuju 0, 0 lagi. Jadi ada 4 keadaan, hanya 1 yang dipakai adalah pada saat sesaat 0 menuju 1. Nah, ini kita ambil lagi contohnya.
Ini sudah gabungan lagi ya. Nah ini sambil yang ini aja ya. Ini IC-nya seperti ini. Kalau tadi 7475, satu IC itu 4 D flip flop isinya. D latch ya. Kalau sini dia 7474 hanya 2 IC, dua D flip flop isinya. Satu IC. Tadi satu IC 4 D latch. Sama-sama D, cuma D latch di enable ya. Kalau ini clock, dia hanya 2. Karena dia ada ininya juga deh ya. Output komplementnya. Kalau tadi kan tidak ada output komplementnya ya. Hanya output saja, hanya output komplementnya ada. Nah, ini kita jalankan. Ya, clocknya 0 dulu. Nilainya 00 ya 0. Nilainya 1010 ya tetap 0. Nilainya dari 0 menuju 1 dia baru berubah. Tapi setelah 1 nilainya input kita ubah nih. Nilainya udah 1 kan? Clock 1. Inputnya 1 semua. Outputnya tetap nilai sebelumnya. Outputnya menjadi 0 semua. Nilainya tetap nilai sebelumnya. Pada saat clocknya masih 0, masih 1 nih. Tidak 0. Kalau 0 iyalah, ini udah 1. Tidak berubah dia. Karena dia hanya berubah pada sesaat 1 menuju 0. Jadi hanya sepersekian detik. Tapi setelah dia menjadi 1, dia tidak bisa merubah output lagi. Jika inputnya berubah nih. Input berubah, outputnya tetap. Ini dia tadi 101, ini 0101 terbuka. Apalagi dari 0 menuju 1. Apalagi 0. Jadi dia hanya 1 dari 4 keadaan. Yang sempit lagi ya. Dari 1 menuju 0. 0 semua. Nah, itu ya. Itu adalah D flip flop. Kalau D large yang penting enable-nya 1. Kalau D flip flop perubahan dari 0 menuju 1. Nah, itu dia D flip flop dan D large itu perbedaannya. Hanya pada saat enable atau pada saat dia perubahan. Nah, kalau D flip flop dia perubahan yang penting. Perubahannya hanya perubahan dari 0 menuju 1. Sedangkan kalau D large atau D grandel, bahasa kitanya ya, itu dia yang penting nilainya kalau enable-nya 1, yang penting 1. Input akan mengikuti output. Kalau dia 0 ya enggak, dia akan tersimpan. Nilai terakhir akan tersimpan sampai berubahnya enable menuju 1. Kalau dia enable-nya positif, kalau enable negatif dia enable-nya 0. Ini tadi selain preset dan clear ya. Preset dan clear, dia akan memberi transistor itu bekerja. Flip-flop itu bekerja. Kalau enggak, ya nilainya itu terus. Walaupun clock-nya sudah berubah, walaupun nilai inputnya sudah berubah, dia akan tetap nilai terakhir. Nah, ini dia. Ini kalau seperti ini, ini sebenarnya enable ya. Ini all D flip-flop yang hanya D dan clock-nya. Tidak ada preset dan clear. D, output sama clock. Dan ini ada lagi flip-flop. Selain D, clock, dan output, serta komplementnya ya, ada preset dan clear. Preset dan clear ini gunanya nanti kalau flip-flop ini kita rangkai menjadi beberapa rangkaian. Jadi, harus nilainya tuh diatur. Umpamanya startnya sama-sama 0 atau startnya sama-sama 1. Umpamanya ada 8 flip-flop ya, sama-sama 0 semua, sama-sama 1 semua. Atau ada nilai pertamanya 1, yang lainnya 0, atau kebalikannya. Itu harus kita atur dari preset dan clear. Kalau tidak, kita atur, dia akan ngacak. Jadi setelah kita jalankan, dia akan ngacak. Random. Nah, kan sini dia anggap random. Dia tidak bekerja kalau preset dan clear-nya tidak dikasih nilai, dia tidak bekerja. Walaupun clock-nya udah jalan, D-nya sudah ada, tapi outputnya tetap nilai terakhir. Nah, ini contohnya, preset dan clear-nya positif, clock-nya negatif. Jadi perubahannya nanti dari 0 menuju 1 nih, kalau dilihat ya. Ini clock-nya sama negatif juga, cuma preset dan clear-nya juga negatif. Ini tergantung dari IC nanti, harus lihat data sheet-nya. Karena nanti wujud IC-nya persis sama. OR, AND, NOT, itu ya. D flip-flop, D latch, itu fisiknya sama. Hanya nanti kakinya ada yang 14, ada yang 16. Jadi isinya ini apakah mana yang kaki D-nya, mana yang clock-nya positif atau negatif, presetnya positif atau negatif, presetnya aktif low atau aktif high. Nah, mana yang output-nya harus kita lihat data sheet-nya nanti. Lihat isinya berapa? 7474. Nah, lihat. Ya, ada data lengkapnya nanti. Nah, ini ya. Nah, langsung sekarang kita masuk flip-flop yang terakhir. Ya.
Nah, terakhir, ini terpinggir negatif nanti ya, sama. JK flip-flop atau flip-flop JK. Nah, kalau RS tadi masalahnya adalah pada saat nilainya satu-satu ya. Apa dari gerbang NAND atau dari gerbang NOR, satu-satu nilai output dan komplemennya sama. Itu nggak boleh. Komplement itu adalah lawan. Tidak boleh sama. Ya, ya lawan. Nilai terakhir boleh. Bisa 0, bisa 1 ya. Tapi kalau lawan itu harus jika outputnya 1, komplement outputnya 0. Nah, itu kita jadikan nanti D flip flop. Nah, D flip flop dia tidak ada yang nilainya sama kecuali 00. Jadi ini ya, saat enable ya. Enable 0 dia 0 semua. D-nya S-nya 0, R-nya 0, S-nya 0. Nilai terakhir kan. Pada saat enable-nya 1, maka tidak ada lagi nilai 00 yang ada nilai 01 atau 10. Itu D, dia ngikutin. Enable-nya 1, dia ikutin D. Enable-nya 0, nilainya nilai terakhir. Kalau D flip flop sama, cuman dia bedanya perubahan dari 0 menuju 1 atau 1 menuju 1. Itu dengan adanya preset dan clear-nya. Nilai awal, apakah nilai awalnya 0, apa nilai awalnya 1, preset dan clear yang bekerja. Nah, ini JK flip flop. Nah, JK flip flop dia untuk 00, 01, 10 dia mirip sama dengan RS flip flop. Tetapi pada saat 11 dia berbeda. Nah, ini ada rangkaian dari D flip flop ya. Kita buat rangkaiannya JK-nya, kemudian dihubungkan ke D flip flop. Ini clock-nya, clock positif ya. Nanti ada IC langsung. Nah, ini JK-nya. Nah, pada saat JK flip flop, nah kita ambil ya. Pada saat dia 00, ya sama dengan RS, nilai terakhir. J dan karena 0, clock-nya 0 ya, tidak berubah ya, tetap 0. Atau dia tetap 1 tadi, dia tetap nilai terakhir. Kemudian pada saat perubahan clock dari 0 menuju 1, dia akan mengikuti. Kalau K-nya 1, dia outputnya 0, komplemennya 1. Komplemen outputnya 1. Jika J-nya 1, outputnya 1, komplemen outputnya 0. Jika J dan K-nya 1, nah ini kalau RS flip nilainya terlarang ya, karena komplemen dengan output dengan komplemennya sama. Kalau sini tidak, dia berlawanan. Nilai keadaan terakhir lawannya. Kalau keadaan terakhir 0, dia datang ini jadi 1. Komplemennya 0. Datang ini jadi 0, komplemennya jadi 1. Jadi selalu berlawanan. Padahal inputnya nggak berubah, hanya perubahan clock. Nah, ini kita coba ya. Simulasi. Kan? Nanti yang akan di flip flop ini yang dengan JK flip flop itu akan kita gunakan untuk register dan register dan counter nanti ya. JK ya. JK flip flop dengan D flip flop. JK menggunakan ya. Ada buku yang membuat ada 3 input tapi nggak jalan itu ya. Ini udah cari lagi. Nah, ini dia tadi. Ini D flip flop kita ambil. Ini yang ini dia agak tertinggal satu clock nih ya. Karena yang JK ini clocknya negatif, sedangkan di sini D-nya clocknya positif. Positif. Perubahan dari 0 menuju 1 dia berubah. Kalau ini dari 1 menuju dari 0 menuju 1, ini 1 menuju 0. Sedikit terbalik mungkin ya. Nah, kita coba. Ini clocknya sangat turun. Pakai sinyal generator clocknya. Untuk ke sini, untuk ke sini. Clocknya sepelan kan? Ya, setengah setengah mili, setengah hertz. Kalau terlalu cepat nanti saya ubah. Kita matikan dulu ya clocknya. Kalau mati ini nilai terakhir ya. Nilainya 1, 00. 10 tetap nilai terakhir. 01 nilai terakhir. 11 kita mulai dari 00 dulu. Clocknya jalan ya. Ini nih clock. Clock. Udah 1 tadi ya. Clocknya udah jalan ya ini ya. Nah, berubah kan?
outputnya tetap nggak berubah karena ini 00. Tadi dia satu adalah pada saat J-nya 1 dia akan ini ya, ini komplemennya ya, nih. Komplemennya 0, nilainya 1. Delta clock nanti berubah ya. Ini di atas komplemennya yang 1, ini key-nya ya, karena dia clock-nya berlawanan. Clock nanti J-nya 1, baru sama. Cuman telat dikit. Nah, sama satu kan. Ini outputnya nih. Ini komplemennya ya. J-nya 1. Dia akan sama. Outputnya 1, komplemennya 0. Sama dengan RS yang R-nya 1. R-nya 1 sama dengan J-nya 1 di sini. Sekarang kalau K-nya yang 1, kembalikan ke 0 ya. Ini nilai terakhir, nggak berubah nih. Nilai terakhir sama dengan RS. K-nya ini sama dengan S dia. Dia akan, nah, nanti berubah. Nah, kan? Outputnya 0, komplemennya 1. Nah, kalau RS 1-1 apa dia? 1-1 dia komplemen dengan ini sama ya. Sama-sama 1, sama-sama 0. Ini dia jika sama-sama 1, dia belum. Datang clock dia berubah. Datang clock lagi dia berubah. Tadi 1 menjadi 0, ini berubah lagi. 0. Jadi itu namanya toggle. Inputnya sama nih, outputnya berubah terus ya. Lawannya, datang clock lawannya, outputnya. Komplemennya lawannya juga. Sehingga outputnya dengan komplemennya tidak pernah sama, dan datangnya clock akan merubah input. Itu namanya toggle. Jadi dari 0 menuju 1, 1 menuju 0, 0 menuju 1, gitu terus. Padahal input tetap. Input tetap yang berubah kan hanya clock. Inputnya tetap. Tetapi kalau J, dia akan 1 terus. Datanya clock nih ya. 1 terus nih. Nah, 1 terus. Clock berubah nih. Clock berubah. 1 terus saja nih. 1, ini juga 1. Clock berubah. Tidak berubah jadi 0. 1 terus. Atau kebalikannya, K yang 1. Dia akan menjadi 0 nanti ya. Jadi 0, 0, ini 0. Berubah nih. Tetap aja 0. Komplemennya 1. Kalau J-nya 1 tadi, outputnya 1, komplemennya 0. Datang clock tidak berubah. Tapi 1-1 dia akan berubah terus. Selagi datang clock dia akan berubah lawannya ya, lawannya. Dari 0 1 nanti menuju 0. Nah, komplemennya lawannya. Output ini 0 menuju 1. 0 menuju 1, 1 menuju 0. Komplemen output pasti lawannya. Kalau dia 0 jadi 1, 1. Nah, ini nanti akan kita gunakan untuk counter. Ya. Kita tidak perlu merubah input, hanya datang clock berubah. Nah, ini dia JK flip-flop. Bedanya dengan RS adalah pada saat 1-1. Pada saat 0-0 dia sama-sama nilai terakhir. R-nya, ES-nya 1, J-nya 1 sama-sama, outputnya 1, komplemennya 0. R untuk RS 1, K untuk JK 1, outputnya 0, komplemen komplemen outputnya lawannya. RS 11 outputnya terlarang karena komplemen dengan output dengan komplemen output artinya berlawanan. Jika outputnya 1, komplemennya 0. Jika outputnya 0, komplemennya outputnya 1. Sedangkan JK tidak. Dia tetap komplemen dengan outputnya, komplemen output dengan outputnya tetap berlawanan. Tetapi outputnya selalu berubah datangnya clock. Jika outputnya 1, komplemennya 0, datang clock, dia akan berubah 0 menjadi 1. Komplemennya menjadi 1 menjadi 0. Lawannya ya. Nah, ini dia akan berubah 1-1. Nah, inilah yang pada saat 1-1 inilah kita gunakan. Nah, di dalam praktek realnya dengan IC, bukan simulasi ya, ini J dan K ini bisa kita tidak hubungkan. Nah, tidak perlu 1 ya, kita buka aja gitu ya. Tidak ke 0 ya, tapi tidak disambungkan, dia bisa berubah. Tapi kalau simulasi harus kita 1-1 ya. Itu perbedaannya, realnya sedikit ya. Yang IC sebenarnya dengan simulasi itu bedanya. Tidak perlu 1-1 deh, tapi tidak dihubungkan, putus saja. Nah, ini dia nanti yang bentuknya untuk JK-nya sendiri. Nanti saya ambilkan dulu. Itu tadi dengan rangkaian ya, kita buat dengan D flip-flop. Nah, sebenarnya yang di bawah tadi JK-nya. Nah, ini dia yang JK flip-flop. Ada beberapa JK, kemudian tanpa preset. Tapi yang ada itu ini dia, ada preset dan clear. J dan K. Ini gunanya adalah untuk memberi nilai awal kalau dia sudah dirangkai dari beberapa flip-flop. Apakah kita startnya dari 0 semua, atau 1 semua, atau nilai bit paling kecilnya 1 yang lainnya 0, atau kebalikannya bit terbesarnya 1 yang lainnya 0. Nah, tuh ini ngaturnya nanti. Preset dan clear
untuk masing-masing bit binarnya. Ini dia preset dan clearnya aktif high, tapi satu, ini preset dan clearnya ininya sama-sama aktif clock negatif ya, berubah dari satu menuju nol, bukan nol menuju satu. Nah, yang terakhir adalah flip-flop JK master slash JK flip-flop ya. Jadi dia sebenarnya dua flip-flop, yang dua buah flip-flop, tetapi clocknya berbeda. Ya. Kalau clocknya sama, ya udah, kalau J-nya ini satu, di sini juga satu, outputnya akan sama. K-nya satu dia. Cuman dia berbeda. Nah, yang terakhir ya. Slave-nya, masternya mengasih, slave-nya nahan. Jadi dia perubahannya tadi setelah ini kan aktif high gitu ya, clock positif, tapi dia berubahnya pada negatif. Kenapa? Slave-nya negatif. Ini sebenarnya dua seperti ini. Jadi kita tahan sedikit. Nanti tidak semua hasilnya. Nah, saya lihat dulu yang JK tadi ya. JK flip-flop dengan IC ya. Uh, JK dengan IC. Nah, ini ya. Ini nih. Ini simboliknya, simbolnya. Kalau saya tampilkan ya. Ini dia yang aslinya ini. Yang kalau kita di lab nanti, yang ini yang kelihatan nih. Pada tesitnya ya. Yang bawah. Yang bawah. Ini adalah diambil satu JK. Ini dia. Terdiri dari dua JK flip-flop. Dua JK ya. Dengan key dan keynote-nya. Ini hanya satunya. Besar JK-nya satu ya. Berubah. Toggle kan. Pada saat J-nya hanya satu doang. Kalau berubah nih, dia tidak berubah. Berubah kok. Ini kok berubah ya. Apapun yang berubah. Pada saat K-nya satu, dia malah nol, nanti berubah. Ini yang satu, nol terus, berubah. Pada saat 00, pokoknya yang terakhir, kalau dia 01 ya 01, kalau 10 ya 10, terhadap komplement ya, akunnya. Saat 11 dia baru nanti akan berubah, toggle namanya. Nah, ini yang banyak dipergunakan. Jadi dia set-nya adalah J-nya 1, reset-nya adalah K-nya yang 1, nilai terakhirnya J dan K-nya 0. Jika J dan K-nya 1-1, atau malah nggak dicambung ya, diputus ya, kalau yang IC-nya sesungguhnya, dia malah akan toggle. Datanya clock akan merubah input dari nilai lawannya. Kalau tadi 1 menjadi 0, 0 menjadi 1. Lihat, ada master. Bentar, ada nggak ya? Ini yang master slave ya. Coba. Jika master. Nah, ini JK master slave ya. Kita lihat. Jadi bedanya itu hanya dia katanya apa namanya? Clock positif, tetapi dia berubahnya malah dari 0 menuju 1. Kenapa? Karena dia sebenarnya isinya dua. Ada masternya yang positif, sedangkan slave-nya itu negatif. Kita lihat dulu. Nah, ini dia. Tutup dulu nih ya. Ini JK flip-flop master slave. Kita lihat ininya ya. Ini yang JK-nya. Masternya nih. Jadi seperti dua ini dia nih. Nah, jalankan. Jadi kan lihat aktifnya segedean ya. Ke bawah aja ya. Bawah. JK master slave. Ini yang simbolnya. Dan ini IC sesungguhnya yang di bawah. Ini hanya diambil satu JK master ya. Nih. Isinya juga dua. Dua JK master. Kita lihat. Ambil satu ya. Sama dengan. Ini berarti yang diambil yang ini. Clock, clear, K, J di sini ya. Kemudian key-nya. Kemudian keynote-nya. Keynote-nya sambil ya. Lihat. Dia kan clock-nya lihat nih aktif negatif ya. Clock negatif berarti dia berubah pada saat clock ini dari 1 menuju 0. Harus berubah. Tapi dia nanti berubahnya malah 0 menuju 1. Negatif 1 menuju 0. Sambil. Nah, berubah deh kan? 1 menuju 0 enggak? Nah, 1 menuju 0 enggak? 0 menuju 1 berubah. Nah, itu dia.
Karena isinya dua sebenarnya. Ininya yang masternya adalah 0 menuju 1. Tapi slave-nya 1 menuju 0. Nah, sehingga dia tunjukkan di sini. Ini kan 0 menuju 1. Nah, dia 1 menuju 0. 1 menuju 0. Nah, 1 menuju 0 berubah. 0 menuju 1, lihat. Ini kan 0. Ya. Akan disebut master slave. Jadi hanya menunda sebenarnya ya. Satu digit. Ya, jadi hanya menunda clocknya satu ya, satu clock saja. Belum saya ini ya, bentar. Besar ya. Ya, terakhir master slave ya, JK master slave. Isinya seperti tadi dua flip flop yang berbeda clocknya, berlawanan. Ini dia kan clocknya clock negatif ya. Jadi dia yang slave-nya itu negatif, masternya positif. Nah, ini kan negatif. Perubahan harusnya ini kan perubahan dari 0 menuju 1. Nah, kan 1 menuju 0 enggak? 0, 1 menuju 0 tetap. Nah, kan dari merah ke putih kan, dari 1 menuju 0 kan. Ini padahal dia harusnya 0 menuju 1 kan. Bulat nih, ada bulatnya nih. Bulat ini menunjukkan berarti dia 0 menuju 1. 0 menuju 1 dia diam. 1 menuju 0 berubah. Karena dia masternya 0 menuju 1, sedangkan slave-nya 1 menuju 0. Nah, itu dia. Jadi ikutin yang terakhir. Dia dua buah flip flop isinya sebenarnya. Nah, itu dari flip flop yang kita pelajari tadi. Nanti untuk kuliah berikutnya yang dipakai hanya dua nanti itu. D flip flop sama JK flip flop. Nah, itu yang kita pakai nanti. Kalau untuk register dia lebih banyak nanti menggunakan D flip flop. Geser ya. Sedangkan untuk counter menghitung ya, itu kita menghitung biner atau nanti menghitung desimal ya. Tapi awalnya kan biner dulu. Kalau dia 2 flip flop berarti dia kalau satu flip flop hanya 0 dan 1 gitu. 0 1 bisa. Kalau 2 flip flop berarti dia sampai 3. 0 1 2 3. Dia selalu mulai dari 0 ya, hitungannya. Standarnya nanti kita boleh nggak dari 1 bisa nanti diatur, tapi standarnya ya. Kalau 3 sampai 0 sampai 7 ada 8 ya. Kalau 4 nah, ya 9-nya lewat 0 sampai 15. Nah, kalau kita mau desimal gitu 0 sampai 9, setelah 9 dia 10 kan 1 0 kan? 10 1 0. 2 digit. Nah, nanti dia harus kita atur. Jadi tidak boleh dia risetnya setelah selesai semua. Tapi pada saat yang kita inginkan kita bisa riset. Kita juga bisa menghitung. Berarti tadi dikanannya 0 sampai 1, 1, 1, 0 sampai 3, 0 sampai 7, 0 sampai 15. Namanya yang 3, 0 sampai 7 kan. Saya mau 5. Kalau 3 kan cukup 2 aja. 3, saya mau 5. Nanti bisa kita potong. Tapi kebanyakannya kan desimal nanti, karena bilang kita desimal ya. Itu desimal kita kipas. Nah, itu kuliah kita. Nanti ini akan dipergunakan untuk counter dan register. Ya. Nah, sampai di sini. Pak, mohon maaf, izin off-cam ya, lagi di jalan. Ya, nggak apa-apa. Pak, terima kasih. Jangan kan nanti. Ya. Nanti videonya saya kirimkan ke Google Classroom ya. Nah, sampai di sini kuliah kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan untuk register atau counter ya. Mungkin counter dulu. Ya, tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ketemu lagi nanti kita minggu depan.